untuk melakukan semacam penelitian atau observasi terkait dengan lazisme, karena kebetulan kan kita kuliahnya di Muhammadiyah ya Pak. Jadi beririsan gitu, dan ini adalah tugas mata kuliah dari Al-Islam dan Muhammadiyah. Ya, terima kasih Pak Amin dan Bapak sekalian. Dengan Pak Ali Rizwandi Idam dulu kantor kami. Untuk sebelumnya radio kan dengan Mas Adit, beliau di manajer Monef dan ujaran strategis, kajian strategis, sorry. Terus sebelah kanan saya dengan Risa Umami atau biasa dipanggil Ica, beliau di manajer kelembagaan dan SDA, dan saya di Rosadi, saya masih PLT Pak, PLT di kelembagaan dan SDA. Yang pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih banyak ya setelah berkunjung kemari juga mencoba melakukan riset atau observasi terkait dengan apa yang sudah kami lakukan. Ya harapannya nanti apa yang kami sampaikan mungkin belum bisa 100% memuaskan ya. Nanti mungkin bisa ketika misalnya ada yang masih kurang atau apa, mungkin kita bisa mulai kontak atau apa gitu, telepon atau apa untuk bisa melengkapi itu. Tapi saya butuh dokumen-dokumen, mungkin saat ini mungkin belum bisa ini, nanti kita bisa sampaikan. Itu aja sih dari saya. Dari sejarahnya lazisme. Oke, mungkin kalau terkait dengan sejarah sih, kalau dari penjelasan Muhammadiyah itu sendiri ya, sebenarnya kita juga masih menelusuri dokumen-dokumen resminya ya, tapi dari 1914 tahun saya itu sudah ada kegiatan Muhammadiyah ya, kemarin itu kayak PKU, pembentukan PKU itu di situ sudah menyampaikan bahwa ada upaya dari Muhammadiyah untuk melakukan pengumpulan zakat. Nah itu cuma memang belum terorganisir sampai 2002, itu baru Muhammadiyah membentuk lembaga zakat secara profesional lah gitu. Tapi karena sebelumnya kita masih belum secara lembaga untuk pengelolaan zakat ini. Tahun berapa Pak? 2002. Oh 2002. Itu masih muda Pak. Awal masih 2002. Iya betul. Tapi belum jadi lazisme mungkin waktu itu. Sudah terlembagakan pada 2002 itu kita terlembagakan sebagai lazisme. Dulu namanya Lazis Muhammadiyah. Lazis Muhammadiyah baru pada tahun 2000. Ya, masih pusat aja. Wilayah ya. Dari 2002 itu kita bentuk di kantor pusat itu, waktu itu periode Pak Din ya, Pak Din Samsudin ya. Dengan ketua badan pengurus pertamanya beliau juga. Nah itu dibentuk secara resmi, terlembagakan gitu ya. Kalau yang hasil muktamar itu yang setelah muktamar 2015, karena ada perubahan regulasi, jadi ada undang-undang zakat tahun 2011 itu. Nah jadi karena ada regulasi, akhirnya di muktamar 2015 ya, saya kan baru gabung 2014 di Lazis. Di muktamar 2015 itu akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah mengesahkan kalau lazisme itu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang dimiliki oleh PP Muhammadiyah gitu. Nah jadi dengan adanya pengesahan ulang dari Kementerian Agama dan perubahan undang-undang, maka seluruh kantor Muhammadiyah yang memiliki lazisme baik itu di tingkat wilayah, daerah maupun PCM cabang dan ranting serta masjid dan amal usahanya itu harus satu pintu dengan lazisme pusatnya gitu. Makanya nanti keluarlah instruksi PP Muhammadiyah nomor 256 waktu itu tahun 2015 juga apa 2014 gitu ya Pak. Terus dia instruksi PP itu menginstruksikan kalau seluruh amal usaha Muhammadiyah
itu wajib memiliki lazismu. Nah, jadi yang periode awal tadi itu pembentukan awal, terus kedua pembentukan jejaring untuk menumbuhkan giroh untuk mengumpulkan zakat. Kemudian periode ketiga itu penataan yang sudah tadinya jejaring, tidak peduli itu provinsi, tingkatan daerah segala macam. Akhirnya kita mulai tertibkan yang dari daerah ya harus mengikuti ke atas seperti Muhammadiyah, tingkatan Muhammadiyah pada umumnya gitu. Jadi tingkatan provinsi bawahnya daerah-daerah misalnya kota kabupaten. Nah sekarang di periode ketiga sudah mulai mengikuti seperti itu. Nah sekarang masuk di periode keempat. Nah periode keempat, nah kita tertibkan lagi dengan aturan-aturan kelembagaan untuk dunia. Hasil muktamar yang di 2014-15 itu keputusan bahwa wajib untuk membentuk lazismu di tingkat wilayah daerah kayak gitu. Dengan betul. Dan Muhammadiyah juga di wilayah tersebut, di daerah tersebut juga harus melakukan pendampingan ataupun pemantauan terhadap kelembagaan lazismu. Tapi mungkin pelaksanaannya sampai sekarang kita masih belum 100% kota kabupaten. Jadi dari wilayah kerja mungkin bisa berubah ya, tergantung adanya lazismu di sana. Lebih ke SDM sih. SDM-nya yang mungkin nggak begitu banyak ya, terutama di daerah minoritas kayak misalnya di NTT, di Papua itu juga nggak semuanya ada gitu kota kabupatennya. Tapi secara wilayahnya sudah ada, sudah bentuk. Ya, tapi untuk daerah kota kabupaten belum semuanya ada. Tapi sekarang untuk pelaporan keuangan kita tetap diinformasikan ke pusat ya, karena kita juga harus menyaksikan kita melakukan laporan konsolidasi terpusat untuk ya kita mengetahui beberapa sih kekuatan kita sebenarnya. Terus apakah ada daerah yang tidak berprogres atau seperti apa, kita juga harus melihat itu. Nah ini nanti yang kurang berprogres itu nanti akan kita lakukan pembinaan ataupun pendampingan. Di strukturnya di kita ini, di lazismu ini kan ada badan pengurus, itu yang ketua, sekretaris, Pak Rais, Pak Gunawan misalnya gitu kan, terus ada Bu Ara, ada Pak Bari, misalnya itu yang kita sebut badan pengurus, itu yang di SK-kan oleh PP Muhammadiyah. Berikut juga dengan DPS yang sekarang ya, yang sekarang itu ada Dewan Pengawas Syariah, itu yang di-SK-kan oleh PP Muhammadiyah. Nah kemudian badan pengurus ini membentuk eksekutif, kita ini yang pelaksana. Ini yang dibentuk oleh badan pengurus ini untuk melakukan operasional kelembagaan lazismu ini. BP lebih ke sifatnya kebijakan strategis, kebijakan strategisnya. DPS ya untuk pengawasan syariahnya. Nah kami yang operasionalnya. Nah di pedoman tadi itu 2002, di pedoman yang baru ini nanti ada sebutnya lazis, itu yang badan pengurus tadi itu. Badan pengurus ini yang disebut oleh PP Muhammadiyah adalah UPP, unsur pembantu pimpinan. Jadi ya kayak kalau yang lain mungkin majelis dikti, majelis pemberdayaan kesehatan, majelis taji. Nah itu yang disebut UPP. Nah lazis ini atau badan pengurus itu nanti yang disebut lazis gitu, yang di SK UPP. Nah kami ini disebutnya di pedoman itu adalah lazismu. Nah, gitu. Itu komisaris, direksi misalnya itu dibentuk oleh PP Muhammadiyah. Tapi di bawahnya, staf-staf di bawahnya itu kan ditentukan oleh direksi atau komisaris ini kan. Nah itulah kita ini. Jadi ketika misalnya ya pusat tidak ada lah ya gitu kan. Misalnya Jakarta kan secara Muhammadiyah itu kan ada pimpinan wilayah Muhammadiyah. Nah nanti di PWM ini ada unsur PWM yang unsur membantu pimpinan PWM itu yang namanya lazis, atau sekarang masih lazismu lah ya, anggaplah saya lazismu. Nah ini nanti yang di SK-kan oleh
PWM. Dihasilkan oleh pusat, tapi berdasarkan rekomendasi dari PWM. Nah, nanti Lajismu yang ada di wilayah DKI ini, mereka membentuk eksekutif untuk menunjang operasional kegiatan sehari-hari gitu. Ya karena rata-rata boleh dibilang yang badan pengurus ini ada aktivitas di tempat lain, jadi bukan yang full 100% bekerja gitu, yang digaji lah boleh dibilang oleh Lajismu, karena boleh dibilang BP ini tidak digaji. Iya. Beda kalau komisaris tadi kan digaji. Ya kalau komisaris kita nggak digaji sama Gusti Allah. Itu hebatnya Muhammadiyah tuh Pak. Jadi memang bagian ya kalau di aktivitas di UPP memang banyak kan pengabdian sebagai seorang kader untuk menghidupi Muhammadiyah itu gitu. Nah kalau kami ini memang yang digaji oleh Muhammadiyah lah saya gitu. Oh, mereka Itu- juga punya IKU, Pak. Oh gitu Jadi ya, IKU-nya dituntun juga. mereka ada dari PP Muhammadiyah. Jadi kami tuh badan pengurus itu punya laporan tertulis daily yang harus diinformasikan ke PP Muhammadiyah. Jadi kalau misalnya dia menghadiri kegiatan atau apa itu harus menginfokan. Ada kayak laporan dinasnya gitu. Terus udah gitu dia juga memiliki target yang diminta, misalnya kayak Lajismu itu kan sebenarnya kita lembaga zakat nasional. Secara nasional kita punya kewajiban ke masyarakat secara luas kan. Jadi makanya penyaluran Muhammadiyah kan banyak mungkin masyarakat luar yang beranggapan kalau donasi ke Muhammadiyah hanya untuk Muhammadiyah gitu. Padahal secara tanggung jawab negara tidak gitu kan. Jadi kita tetap harus di luar Muhammadiyahnya juga harus ada gitu. Walaupun mungkin beberapa prioritas program-program majelis lembaga dan ortom yang memang sejalan dan bisa menggunakan dana ZIS itu akan disupport oleh Muhammadiyah. Nah itu adalah IKU dan IKAL-nya badan pengurus dalam hal ini gitu. Nanti IKU dan IKAL mereka diturunkan ke kita untuk target-target kerja gitu. Jadi sebenarnya kayak yang kita kerjakan sekarang itu adalah target mereka dari PP Muhammadiyah. Akan ada pemeriksaan bulanan bagi siapa pengurus yang aktif dan tidak aktif, terus kalau tidak aktif kenapa, seperti itu ada. Jadi kami tuh punya 2 pedoman, satu pedoman yang memang disahkan atau dibuat sejalan dengan kebutuhan undang-undang yang baru terkait undang-undang zakat 2011 itu. Dan ternyata setelah muktamar baru kemarin nih Pak, baru akhir 2025 ya, kita disahkan sama PP Muhammadiyah mengikuti bikin revisi pedoman, karena kan memang keharusan undang-undang. Kayak misalnya kalau di pedoman yang lama struktur pimpinan itu atau UPP-nya terdiri dari tadinya ada Dewan Syariah, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus, baru eksekutif gitu kan. Nah terus seiring berjalannya waktu perubahan PMA dirubah, akhirnya ada Dewan Pengawas Syariah, ada Badan Pengurus, ada eksekutif. Terus ada perubahan PMA lagi, kan kami harus secara UPP mengikuti Muhammadiyah, tapi secara undang-undang harus mengikuti negara. Karena ada perubahan undang-undang atau PMA 19/2024 kemarin mengharuskan Dewan Pengawas Syariah atau sekarang yang dirubah namanya jadi Pengawas Syariah atau PS itu harus jadi eksekutif. Di situ perubahannya yang ketara adalah pengawas syariah yang harus turun menjadi sejajar dengan eksekutif. Dia harus mengawasi dari mulai ketentuan syariah, apakah kita ini laporan dananya, penggunaan dananya sesuai syariah atau tidak kayak gitu. Jadi dia akan daily sama dengan kami pekerjaannya gitu. Kalau secara regulasi perizinan hanya sampai tingkat wilayah. Jadi yang diakui pemerintah atau negara adalah kantor perwakilan Lajismu di tingkat wilayah. Kalau jadi Muhammadiyah kan punya banyak jenjang struktur. Jadi bagaimana caranya kita tidak memberikan peluang kepada Muhammadiyah tapi tidak melanggar undang-undang. Makanya kami membuat kantor perwakilan wilayah pembantu, yaitu Lajismu daerah. Nanti Lajismu daerah membuat kantor layanan. Tapi kalau di mata undang-undang, kantor perwakilan wilayah pembantu serta kantor layanan itu sama dengan UPZ.
PP Muhammadiyah pada saat muktamar itu akan memberikan perumusan program selama 5 tahun ke depan. Itu mungkin nanti Bapak bisa lihat di Tanfis ya, Tanfis Muktamar 48 kemarin itu. Di situ memang ada beberapa poin-poin untuk Lajismu itu gitu. Kayak misalnya penguatan kelembagaan ya. Saya sambil ngeliat juga soalnya nggak hafal juga. Ya sistem gerakan itu ya berarti kita mulai penguatan kelembagaan di internal ya, pendampingan, peningkatan kualitas SDM segala macam itu menjadi salah satu tugas yang dibebankan oleh PP Muhammadiyah atau oleh Muhammadiyah ke kita ya, ke Lajismu yang mungkin melalui badan pengawas tadi itu. Terus organisasi kepemimpinan gitu, jadi penguatan struktur tadi itu. Terus sumber daya, jaringan ini kemarin itu sampai bagaimana kita bisa mengembangkan ataupun juga menguatkan jaringan secara internasional malah gitu. Jadi karena pertimbangannya karena Muhammadiyah juga sudah internalisasi ya, secara kelembagaan itu ada beberapa PCIM. Nah harapannya itu bisa menjadi hub ya, penghubung baik secara penyaluran program maupun secara fundraising gitu, penghimpunan. Ya mungkin contohnya kayak misalnya kayak kemarin kita nyalurin bantuan ke Palestina ya gitu kan. Itu kan kita juga menggerakkan teman-teman yang ada di Mesir kemarin. Karena yang salah satu akses yang bisa masuk ke Palestina itu, ke Gaza itu adalah melalui Mesir. Makanya kita kebetulan di sana juga ada PCIM dan aktivitas teman-teman di sana juga jalan gitu. Akhirnya kita melalui Mesir. Nah di situ kita untuk menyalurkan. Nah kemarin kita juga sempat masih penjajakan ya, persiapan untuk bagaimana kita bisa melakukan perlindungan, melakukan penguatan dan pemahaman Muhammadiyah kepada mitra-mitra di luar negeri gitu. Jadi misalnya kita bisa menyediakan SDM sampai ada juga kalau secara umum itu kan dari digitalisasi. Kalau dari perusahaan utama itu digitalisasi itu harapannya bahwa semua aktivitas Muhammadiyah itu bisa terekam secara digital dan mungkin sistemnya juga bisa terintegrasi antar majelis lembaga tadi.